Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Ya, puji Tuhan, pada hari ini kita dapat kembali memuji menyembah Tuhan, berkumpul, bersekutu bersama dalam persekutuan yang indah, yaitu ibadah hari Minggu. Dan saat ini kita mau mempersiapkan hati kita untuk memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita lebih dalam lagi di hadapan Tuhan. Haleluya. Tuhan, Engkau satu-satunya ya Tuhan penolong dalam hidup kami. Engkau satu-satunya Tuhan harapan dalam hidup kami ya Bapa. Tiada yang lain yang kami harapkan Tuhan. Hanya Engkau Tuhan dan Raja kami. Segalanya bagi kami, segalanya di dalam hidup kami. Hanya Yesus satu-satunya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Hari kami mau menyatakan dengan segenap hati kami bahwa selain Engkau tiada yang lain. Haleluya Yesus. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau sungguh Tuhan penolong kami yang sejati.
satu-satunya di dalam hidup kami. Terima kasih. Engkaulah satu-satunya Tuhan yang menjadi tempat sandaran kami, tempat pengharapan kami ya Bapa. Seluruh hidup kami ya Tuhan, kami serahkan Tuhan hanya di dalam tangan-Mu ya Bapa. Saat ini Tuhan kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kami percaya Engkau bertahta di tengah-tengah kami di tempat ini ya Bapa. Saat ini kami memulai ibadah kami. Jika ada setiap kuasa yang mencoba ya Tuhan mengganggu setiap hati pikiran kami saat kami beribadah, saat kami memuji menyembah-Mu, kami patahkan di dalam nama Yesus. Biar Engkau berkuasa di ruangan hati kami saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah kami. Mari sama-sama percaya, katakan amin. Haleluya. Mari kita bersalawat kepada kanan kiri Bapak Ibu Saudara, katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Kita yakin dan percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Mari pada saat ini kita masuk sembah Tuhan dengan pujian. Mari halaman dengan pujian Bapak Ibu Saudara. Dengan penuh sukacita. Haleluya. Hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermasuklah bagi Dia, nyanyikan yang baru, bersuka cita sekarang, bercobalah hadiratnya, hadiratnya dengan hati bersyukur. Amin. Masuk gerbangnya dengan pujian, bermasuklah bagi Dia, nyanyikan yang baru, bersuka cita sekarang di hidupnya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami berkembang, tantangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian rumahnya. Haleluya. Mari kita bilang puji Tuhan dengan penuh sukacita. Haleluya. Hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian. Mari kita nyanyikan puji-pujian bagi Tuhan. Kita bersyukur di hadapan-Nya, nyanyikan yang baru, bersuka cita sekarang, bergembira. Hadiratnya dengan hati bersyukur, baik Tuhan. Masuk gerbangnya dengan pujian, bermasuklah bagi Dia, nyanyikan yang baru, bersuka cita sekarang di hidupnya. Mari katakan kita, saat hati bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Kami bersuka cita. Yes. Dalam pujian, saat hati berkembang, dan tanganku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian rumahnya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat dalam pujian. Saat kami menyembah dan tanganku terangkat, Tuhan hadir dalam pujian rumah. Tuhan hadir dalam pujian rumahnya. Kau hadir Tuhan, Tuhan hadir dalam pujian rumahnya. Haleluya. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Karena itu Dia memberi kekuatan kepada kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari saat ini kita bersuka cita. Dan nyanyikan bahkan bahwa bukan dengan kuat gagah kami ya Tuhan,
jiwaku. Kami tak ragu lewati badai Tuhan, lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi ku menyembah. Firman-Mu bagi dalamku, Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Dan sama-sama katakan, kami kuat dengan Kau Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan, bukan berkat-Ku, bukan waktu, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus setiap jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi ku menyembah. Firman-Mu bagi dalamku, Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi ku menyembah. Firman-Mu bagi dalamku, Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Mari kita serukan, Allah yang perkasa Tuhan, Kaulah Tuhan yang menolong setiap kehidupan kami setiap hari. Haleluya. Oh, haleluya. Tuhan kami, Kau menyertai kami Tuhan. Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi ku menyembah. Firman-Mu berani jalanku, Kaulah Tuhan. Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi ku menyembah. Firman-Mu berani jalanku, Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Oh, 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 Kau Tuhan. Yesus, Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Yesus, Kaulah Tuhan, Allah mari serukan. Yesus, Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Yesus, Kaulah Tuhan, Allah perkasa. Haleluya. Kita yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, Allah kita yang perkasa yang menguatkan setiap Amin. kehidupan kita. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengar sabdanya lebih lagi. Biar setiap kita boleh terhubung, selalu terhubung kontak kepada Tuhan. Karena melalui kita terhubung setiap hari, kita dikuatkan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Biar hati kami Tuhan melekat kepada-Mu, melekat setiap hari. Haleluya Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan.
Haleluya. Kami mau terhubung denganmu, selalu ada di hadiratmu. Kami rindu Tuhan, menikmati kasih-Mu. Haleluya, haleluya Bapa. Benar Tuhan, kami rindu selalu terhubung dengan Engkau ya Bapa. Di dalam seluruh kehidupan kami ya Tuhan, kami selalu ada di dalam Engkau ya Tuhan. Sehingga di dalam setiap langkah kami ya Bapa, itu bukan kami sendiri yang berjalan, tapi kami boleh bersama-sama dengan Engkau yang ada di dalam kami ya Tuhan. Sehingga langkah kami ya Bapa tetap sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami rindu mendengar firman ya Bapa. Urapi kami, jamah kami, bila Engkau Allah Roh Kudus akan berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Ampuni segala dosa pelanggaran kami, sucikan kami, kuduskan kami ya Tuhan. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu ya Bapa. Lingkupi tempat ini dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Sehingga tidak ada anak jahat yang akan mencuri kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba yang tidak ada arti apa-apa, penuh kelemahan kekurangan. Sembunyikan hamba di belakang salib-Mu ya Tuhan. Bila bukan hamba lagi yang berkata-kata, tapi Engkau sendiri yang memakai lidah mulut hamba-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, kalau hari ini kita boleh bersama-sama kembali untuk menikmati hadirat Tuhan, terhubung dengan Tuhan. Pada pagi hari ini, tema yang diberikan kepada saya adalah powerpoint-nya cara menanti kedatangan Tuhan Yesus. Tapi saya akan sederhanakan untuk temanya menjadi bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sebelum masuknya saya mengucapkan terima kasih pada WL Singer, tim musik maupun multimedia yang sudah membawa kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Biarlah kita boleh terus menikmati hadirat Tuhan. Kita akan sama-sama buka dari Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai 11. Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai 11. Multimedia bisa ditampilkan ayatnya. Kita baca secara bergantian, saya akan baca yang ganjil, Bapak Ibu Saudara baca yang genap. Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai 11, demikian firman Tuhan. Judulnya adalah bersabar dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus sabar dan harus menumbuhkan hatimu, karena datang saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Amin. Kalau tema kita tahun ini adalah menanti kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan yang kedua kali bukan lagi untuk menyelamatkan, tapi untuk membawa mempelainya. Nah, sudahkah kita siap menjadi mempelai Tuhan? Sudahkah kita menanti kedatangan Tuhan itu dengan sabar, dengan tekun? Kadang banyak orang yang berkata, dari dulu ngomong kedatangan Tuhan udah dekat, tapi gak datang-datang.
Kapan sih datangnya? Ya udah ntar lah, aku bertobatnya ntar aja lah. Masih lama, saya masih apalagi anak muda, saya masih muda gitu kan. Tapi di sini kita diingatkan, mari kita terus menantikan kedatangan Tuhan dengan sabar. Kenapa? Tuhan punya waktu tersendiri, perhitungan tersendiri. Kenapa? Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa, tapi menghendaki semua orang diselamatkan. Dalam kita menanti kedatangan Tuhan, kita boleh belajar dari beberapa orang. Yang pertama adalah dari petani. Petani, kalau kita lihat di sini, pada saat pertama dia harus membaca sawahnya, kemudian menanam padi, memupuk, menyirami, memanen, ya kan? Waktunya kalau sekarang mungkin lebih singkat daripada dulu. Kalau saya waktu kecil dulu nunggunya 6 bulan gitu kan. Kalau sekarang mungkin 3 bulan udah panen. Tapi satu hal, kita lihat bagaimana cara petani ini bekerja. Petani tidak mungkin mengerjakan sawahnya sendirian. Biasanya kalau saya dulu waktu kecil itu antar petani saling membantu biar cepat selesai. Jadi kalau bajak ya ada yang bantu bajak, apalagi waktu menanam ini rame-rame supaya nanti tumbuhnya bersamaan. Saling membantu, saling menguatkan gitu kan, saling supaya nanti sama. Setelah menanam hari ini di tempat si A, ntar 2 hari lagi di tempat si B dan seterusnya. Saling membantu dalam menanam supaya hasilnya apa? Bersamaan panennya. Wah, penguningnya barengan. Dipanennya bisa bersama. Demikian juga pada saat menyirami. Kalau di tempat saya itu pakai irigasi. Nah, itu bagaimana harus kerjasama dalam membagi air. Nah, malam-malam kadang petani udah harus bangun cari apa? Ya rundingan siapa dulu, sawahnya siapa dulu yang dialirin air. Kemudian harus memupuk, ya kan? Petani demikian tekunnya, dia tidak pernah mengeluh. Dia harus kadang malam-malam pergi untuk mengecek sawahnya. Tapi kalau udah menguning, dia harus jaga supaya tidak dimakan burung. Karena waktu saya masih kecil, saya cuma kebagian kalau nanam supaya lurus biasanya ada benang, saya yang tukang megangi benangnya. Karena masih kecil waktu itu gitu kan. Kalau udah waktunya panen, pulang sekolah harus ke sawah, nunggu supaya padinya nggak dimakan burung. Begitu tekun, harus dilakukan terus-menerus dan dengan setia. Demikian juga pada saat kita menantikan kedatangan Tuhan. Kita harus sabar, kita harus tekun, kita harus terus melakukan apa yang menjadi bagian kita. Kalau sekarang mungkin, kalau di kota ini nggak ada petani, mungkin dalam pekerjaan, bagaimana kita bekerja dengan tekun, tetap membawa nama Tuhan. Kita tetap terhubung dengan Tuhan. Di dalam pekerjaan kita tetap mengingat ada Tuhan di dalam kita. Ada Tuhan yang menyertai kita. Ada Tuhan yang sanggup menolong kita. Kita kerjakan terus dengan tekun, dengan sabar. Sampai kita tetap memelihara iman kita, kita mengerjakan keselamatan kita. Sehingga kita boleh menjadi mempelai yang siap sedia. Kita boleh menyambut kedatangan Tuhan. Ya, kalau ada lagu, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala, kalau bunyi sangkakala ku ada. Yakinkan, pada saat sangkakala Allah berbunyi pada kedatangan yang kedua, kita ada, nama kita itu ada. Sekarang sudah yakin enggak? Nama kita itu udah ada pada saat bunyi sangkakala itu. Sudah yakin enggak kita itu pada kalau Tuhan datang, kita menjadi manusia yang ikut menyambut kedatangan Tuhan. Kita menjadi anak-anak mempelai-mempelai Tuhan yang siap memerintah dalam kerajaannya 1000 tahun damai. Kita persiapkan. Jangan sampai kita lemah. Nggak datang-datang, ya udahlah. Kita ikuti arus dunia dalam kehidupan kita. Kalau kemarin saya dapat kiriman video WA, ada Jumat malam kalau nggak salah di Jalan Menceng itu ada geng motor bawa
Samurainya panjang-panjang, luar biasa. Hari Sabtunya jam 2 siang ada tawuran di Jalan Bima kalau nggak salah, korbannya 1 orang, digotong, dinaikin motor. Kenapa? Mereka nggak punya tujuan hidup. Hidupnya pengen memuaskan dalam dirinya satu hal. Pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan Tuhan. Ada tempat yang kosong yang perlu diisi. Orang mulai mencari apa yang bisa mengisi kekosongan itu. Mungkin mereka ngisinya dengan seperti itu. Oh, kalau udah tawuran udah merasa puas gitu kan. Udah mukul orang udah puas. Udah maki-maki orang udah puas. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita yang sudah dimenangkan, kita yang sudah dipilihnya, kita harus tahu kekosongan itu tidak bisa diisi oleh dunia ini. Karena itu tadi tempat kemuliaan Tuhan, bisanya diisi hanya oleh kemuliaan Tuhan. Kalau lagu terakhir, aku mau terhubung dengan Tuhan, itu benar untuk mengisi tempat kita yang kosong. Pada saat kita terhubung, pada saat kita terhubung dengan Tuhan, maka kekosongan itu boleh terisi. Kita akan merasakan damai, kita akan merasakan sukacita, kita akan terus nggak akan ikut arus dunia. Sehingga kalau lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain, itu boleh kita rasakan. Sehingga kita selalu rindu untuk selalu datang kepada Tuhan. Sehingga kehidupan kita itu selalu terhubung dengan Tuhan. Sehingga kekosongan kita itu boleh diisi oleh kemuliaan Tuhan. Itu yang pertama, kita belajar dari petani. Yang kedua, kita belajar dari kesabaran para nabi. Ini ada 4 nabi yang saya contohkan. Ini adalah Nabi Musa. Musa terkenal orang yang lembut hatinya. Musa itu luar biasa. Dia selalu dikecewakan oleh bangsa Israel, tapi pembelaannya di hadapan Tuhan luar biasa. Dia tetap menjadi pemimpin yang luar biasa. Bahkan dikatakan, kalau kau tidak menyertai kami, hapuskanlah namaku di kitab kehidupan. Karena pembelaannya kepada Israel. Dia sabar sekali menerima umpatan, keluhan, sungut-sungut dari orang Israel. Dia tahu apa yang menjadi tugasnya. Dia tahu apa yang menjadi tanggung jawabnya. Dia lakukan itu dengan segenap hatinya. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah diberi tanggung jawab oleh Tuhan, diberi kepercayaan oleh Tuhan, mari kita lakukan dengan segenap hati kita. Mari kita lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi apapun yang kita lakukan, mari kita lakukan itu semuanya untuk Tuhan. Kita tidak melihat itu untuk manusia. Dalam pergaulan kita, dalam pekerjaan kita, kalau itu kita lakukan, luar biasa, maka hidup kita akan semakin menyenangkan Tuhan dan boleh menyenangkan sesama kita. Sehingga dalam pekerjaan pun kita akhirnya diberi kepercayaan. Kenapa? Kita nggak melihat muka, pokoknya saya melakukan dengan sungguh-sungguh. Kita melakukan dengan sepenuh hati kita. Mau ada atasan, mau enggak, mau dilihat orang, mau enggak, kita tetap sama. Sehingga kita akan memperoleh kepercayaan. Yang kedua adalah siapa ini? Nabi Samuel. Ini sedang murapi Raja Saul. Samuel yang menjadi hakim, dia ditolak oleh bangsa Israel. Bangsa Israel minta raja. Setelah dipilihkan seorang raja, ternyata rajanya pun mengecewakan dia. Tapi maka dia berhenti berhubung dengan Tuhan. Oh udahlah Tuhan, gak mau lagi lah. Enggak. Dia tetap melakukan tugasnya dan tanggung jawabnya. Bahkan akhirnya Tuhan memilihkan pengganti dari Saul, yaitu Daud. Dia yang murapi lagi. Tuhan pakai Samuel dengan luar biasa.
walaupun dia ditolak oleh bangsa Israel karena bangsa Israel menginginkan seorang raja. Kemudian yang ketiga adalah udah terkenal ya, kalau ini ada singanya gitu ya, Daniel. Bagaimana Daniel mempertahankan imannya walaupun dia dimasukkan ke gua singa. Dia nggak takut untuk mempertahankan imannya. Ada larangan untuk tidak menyampaikan permohonan selain kepada raja, tapi dia tetap seperti biasa 3 kali sehari dia berdoa kepada Tuhan. Dia mengajukan permohonan kepada Tuhan. Akibatnya dia dibuang ke gua singa. Tapi Tuhan berkaya untuk menyatakan kemuliaannya. Singa-singanya tidak memakan dia. Pada saat kita tetap tekun di hadapan Tuhan, mungkin Tuhan izinkan kita menghadapi masalah. Mungkin Tuhan tidak menolong kita seperti Daniel. Tapi biar kita boleh berkata seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Sekalipun Tuhan yang kami sembah tidak menolong kami tetap tidak mau menyembah patung Tuanku. Kita tidak mau berkompromi dengan dunia. Kita tetap pertahankan iman kita. Kita tetap terhubung dengan Tuhan. Kita tetap mengakui bahwa Tuhan itulah yang menjadi pusat hidup kita. Apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Yang keempat, ini nggak begitu jelas ya. Ini ada kepala di atas nampan. Ini adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis luar biasa. Dia tegur siapapun itu, bahkan raja pun ditegur. Akibatnya dia dipenggal kepalanya karena mempertahankan imannya. Mungkin kita tidak sampai dipenggal kepala kita, tapi mari kita tetap pertahankan iman kita. Jangan kita meninggalkan keselamatan yang sudah kita terima. Ayo terus kerjakan keselamatan. Terus berpegang kepada Tuhan. Gusti mboten sari. Apapun permasalahan, Tuhan tahu. Tuhan sanggup menolong. Dan jikapun Tuhan izinkan kita jadi martir seperti Yohanes Pembaptis, kemuliaan menanti. Mahkota itu menanti kita di surga. Itu pelajaran dari para nabi. Yang ketiga, kita belajar dari ketekunan Ayub. Mungkin kita nggak asing lagi dengan Ayub. Bagaimana penderitaannya yang begitu luar biasa. Jujur, cerita Ayub ini yang terus menguatkan saya. Mungkin cobaan yang Tuhan izinkan kepada saya belum sebesar Ayub. Ayub orang yang terkenal saleh. Ayub yang selalu berdoa buat anak-anaknya apabila anak-anaknya habis berpesta, takut anak-anaknya berbuat dosa. Tuhan izinkan menerima cobaan yang begitu luar biasa. Dari harta bendanya hilang, kambing, domba, dan bahkan sampai anak-anaknya pun gak ada. Dia tetap berkata, terpujilah nama Tuhan. Dengan telanjang aku lahir, dengan telanjang pula aku akan kembali kepada Bapa. Bahkan walaupun istrinya berkata, kutukilah Allahmu dan matilah. Saya katakan, hai perempuan gila. Dia terima Allahnya untuk dikutuki. Dia begitu imannya begitu luar biasa. Ayub orang yang saleh, tidak lepas dari gangguan kegelapan, tapi imannya luar biasa. Setelah dia lepas dari itu semua, apa yang beroleh Ayub? Hartanya dikembalikan 2 kali lipat. Kambing, domba, lembu, sapinya semua 2 kali lipat. Bahkan anak-anaknya menjadi anak-anak yang paling cakep, yang cowok paling bagus, yang cewek paling cantik gitu kan. Mari kita
tekun seperti mereka. Mungkin banyak yang masalah yang kita hadapi, mungkin banyak tantangan yang kita hadapi dalam kita mempertahankan iman. Jujur saya sempat kalau nggak enak kalau dengar kabar ada seorang yang sudah melayani Tuhan kemudian meninggalkan imannya. Sayang sekali gitu. Padahal keselamatan itu harganya itu tidak bisa dihargai, tidak begitu luar biasa. Kenapa? Kehidupan kita di dunia ini yang kita merasa lama banget, panjang banget, itu ternyata hanya bagian kecil untuk menentukan kehidupan kekal kita. Kita pada saat Tuhan datang, adakah nama kita? Adakah kita di sana untuk menyambut kedatangan Tuhan? Kalau kita berdiri di barisan musuh Tuhan yang akan dimusnahkan oleh Tuhan. Kita koreksi kehidupan kita masing-masing. Sudahkah kita terhubung dengan Tuhan? Sudahkah kita selalu ada di hadirat Tuhan? Sudahkah Tuhan itu ada di dalam kita? Sudahkah Tuhan mengenal kita? Jangan kita aja yang mengaku kita mengenal Tuhan. Sudahkah Tuhan mengenal kita? Kalau kita ingat mengenai 5 perempuan bijaksana dan 5 perempuan bodoh, dikatakan pada saat yang bodoh ini masuk, "Inyalah aku tidak mengenal engkau." Atau bahkan dikatakan dalam salah satu ayat, "Kapan kamu bernubuat?" Tuhan katakan kepada orang yang bukan orang yang berseru Tuhan yang selamat, tetapi mereka yang melakukan firman Tuhan. Kenapa? Bahkan pelayan dikatakan, "Bukankah aku mengusir setan demi namamu, aku melakukan mujizat demi namamu?" Tuhan bisa berkata, "Enyalah aku tidak mengenal engkau." Sekali pertanyaannya, mungkin kita ngomong udah mengenal Tuhan. Sudahkah Tuhan mengenal kita? Sudahkah kita juga ada di dalam buku kehidupan Tuhan itu? Sudahkah pada saat bunyi sangkakala itu kita yakin kita ada di sana? Kita menyambut Tuhan pada kedatangan yang kedua kali. Mari kita pelihara iman kita. Sekali lagi, dalam memelihara iman, mungkin kita tidak mulus enak terus. Ada pencobaan, ada tantangan luar biasa. Kita belajar sekali lagi kepada Ayub, kemudian para nabi, juga kepada para petani, bagaimana mereka melakukan bagian mereka. Kita pun sebagai anak-anak Tuhan, mari kita lakukan bagian kita. Kita tetap melakukan apa yang menjadi bagian kita, yaitu mengerjakan keselamatan yang sudah kita peroleh. Dengan apa? Kita tetap memelihara iman kita itu. Kita tetap terhubung dengan Tuhan itu. Kita tetap ada di hadirat Tuhan itu. Dimanapun kita, pada saat kita bekerja, pada saat kita di perjalanan, pada saat kita di rumah, kita tetap terhubung dengan Tuhan. Jangan pernah lepas dari Tuhan. Masa kita harus berdoa? Bukan, kita harus berdoa. Tapi bagaimana dalam setiap tutur kata kita, tingkah laku kita, perbuatan kita lakukan semuanya seperti untuk Tuhan. Kalau kita ingat Tuhan, oh ini berkenan pada Tuhan gak sih? Oh ini menyakiti Tuhan gak sih? Ini mengecewakan Tuhan gak sih? Sehingga dalam kita berbicara, dalam kita bertingkah laku, dalam kita berbuat, akhirnya kita akan selalu berkaca kepada firman Tuhan. Kita tetap sabar walaupun ada masalah yang menyerang kita, ada percobaan yang datang kepada kita, kita tetap sabar. Kita belajar dari Ayub luar biasa. Dalam hitungan cepat, pertama kambing dombanya dilaporkan dirampok, kemudian lembu sapinya. Gak lama dikabarkan anak-anaknya tertimpa rumah meninggal. Itu hal yang luar biasa. Kita bayangin bagaimana cobaan yang dialami oleh Ayub. Mari kita belajar. Kita tetap bersabar dan bertekun, tetap ada di hadapan Tuhan. Bagaimana kita supaya tetap bertekun? Ada satu ayat lagi dalam 2 Timotius 4 ayat 5 dikatakan, "Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita,
lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Tetapi kuasailah dirimu. Kita harus menguasai diri kita sehingga kita selalu, sekali lagi, terhubung dengan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, kita melihat Tuhan, itu berkenan kepada Tuhan atau enggak, ya. Kuasailah dirimu dalam segala hal. Dalam segala hal, berarti dalam kehidupan kita dimanapun kita berada, kita kuasai diri kita. Sabarlah menderita. Kalau ada penderitaan yang Tuhan izinkan, mari kita tetap bersabar, kita tetap bertekun. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Pembalasan adalah hak Tuhan. Jangan kita mengambil hak Tuhan. Pada saat kita sudah membalas, ya udah, Tuhan gak akan campur tangan. Tapi kalau semuanya kita serahkan kepada Tuhan, ya Tuhan nanti yang akan melakukan haknya gitu loh. Tuhan yang akan membalas. Saya juga belajar. Kenapa? Biasanya orang kalau menyangkut harga diri itu, waduh, luar biasa emosinya. Gak usah jajal kalau ada orang yang bersalah kepada kita, kalau udah dua kali ya, awas ya, sekali lagi ya. Kita selalu, diri kita itu nggak boleh direndahkan gitu kan. Biar tahu siapa saya. Itu ntar nginjak saya kalau saya nggak balas. Tapi satu hal, pada saat kita menyerahkan Tuhan, kau tahu apa yang dilakukan? Terserah Tuhan lah. Tuhan yang akan bekerja. Tuhan yang akan melakukan pembalasan. Dan kau akan lihat bagaimana Tuhan itu berkarya luar biasa. Amin. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil. Itu kan tugas pendeta saja. Itu tugas ketua unit aja dan pengurusnya. Bukan. Pemberitaan Injil itu tugas semua anak-anak Tuhan. Dalam Matius 28 dikatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Bukan, pergilah kamu pendeta. Enggak. Tapi kepada semua. Dan ajarlah mereka seperti yang sudah kuajarkan kepadamu. Apa yang kita terima dari Tuhan, keselamatan yang sudah kita terima dari Tuhan, mari itu kita saksikan kepada orang lain. Dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mungkin pada saat ibadah 10 hari, ini juga sudah saya tekankan, kita ini menjadi satu keluarga. Kita adalah keluarga GBI Tofila. Kalau kita keluarga, mari kita jangan seperti tamu, ya kan? Kalau kita keluarga, ya apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Makanya kalau bercanda, kadang kalau ada jamaah di tempat seseorang, saya bercanda apa? Ya udah, dianggap aja kayak rumah sendiri. Kita habis makan cuci piring sendiri. Maksudnya apa? Kalau kita menjadi anggota keluarga, ya kita lakukan bagian kita. Jangan kita malu-malu kayak tamu, ya udah duduk manis doang. Mari kita saling menguatkan. Kalau petani tadi untuk menanam, mereka saling bantu, ya kita bantu. Nggak harus bantu jadi pemain musik, BA, singer, operator di belakang. Enggak. Apa yang bisa kita lakukan? Kita, ya apa, sebelah kita, gimana kabarnya? Kasih senyuman. Itu kita sudah melakukan pelayanan kita. Kita sudah melakukan tugas kita. Ada sampah, kita ambil, kita buang. Karena rumah kita nggak mau ada kotoran. Nah itu sudah melakukan pelayanan, kita melakukan bagian kita. Dan satu hal, pada saat Tuhan berbicara sesuatu kepada kita, jangan pernah menolaknya. Kenapa? Bisa kita tolak, bisa. Tapi efeknya ntar Tuhan nggak akan berbicara lagi kepada kita. Tuhan nggak akan nyuruh kita. Pada saat kamu disuruh, lakukan ini, mari kita lakukan. Kita belajar mendengar suara Tuhan. Apa sih yang Tuhan ingin saya lakukan? Mungkin kita dikasih, doain dia. Kita doakan. Mungkin orang yang ditaruh Tuhan kepada kita sedang menghadapi masalah. Atau kita tiba-tiba si A gitu loh. Ada apa dengan si A? Kita bawa doa aja. Itu kita udah melakukan
bagian kita saling menolong. Mungkin pertolongan kita gak kelihatan. Kita doain orang kan, doanya apalagi di rumah gitu kan, gak tahu orang lain. Tapi setelah Tuhan melihat apa yang tersembunyi. Kita ambil bagian dalam keluarga Tuhan. Kita cuma ngajak, ayo ke gereja, ayo ke gereja, ayo. Itu udah bagian kita. Yang terakhir, dalam 1 Timotius 1 ayat 12 dikatakan, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Pada saat Tuhan mempercayakan suatu pelayanan, mari kita bersyukur. Apapun bentuk pelayananmu itu, berarti engkau dipercaya oleh Tuhan. Engkau dianggap bisa oleh Tuhan. Dan jangan takut. Pada saat Tuhan berbicara, lakukan ini, Tuhan tidak akan tinggal diam. Sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau, sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau, kata Tuhan. Bukan kata saya ya. Jadi pada saat kita melakukan apa yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita bersyukur. Apapun jenis pelayanannya itu, sehingga Tuhan akan pakai kita lebih lagi. Tuhan akan berikan karunia kepada kita lebih lagi. Seperti perumpamaan Mina, orang diberi 5, dia kembangkan. Yang memberi 10 diberi 5, yang 1 disimpan, akhirnya malah diambil. Pada saat kita diberikan kepercayaan, mari kita bersyukur, oh Tuhan sudah memberikan kepercayaan. Kita lakukan itu dengan sepenuh hati kita, dengan segenap hati kita, sehingga Tuhan boleh berkarya melalui hidup kita lebih lagi. Kekosongan dalam hidup kita boleh Tuhan isi, sehingga dalam situasi apapun kita tetap tenang, kita tetap penuh dengan damai sukacita. Bukan apa sih dulu kebingungan mulu. Kenapa? Kita punya penolong yang luar biasa. Kita punya gunung batu yang luar biasa. Masalahmu boleh besar, tapi kuasa Tuhan jauh lebih besar. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Kalau ada sesuatu yang berat dalam hidup, ketika engkau berbeban berat, mungkin kau akan lari. Kalau saya punya kenalan gitu kan, dia dalam sakit, dia larinya kemana? Nggak mau ke dokter, carinya orang pintar. Mungkin kau menghadapi masalah yang udah agak selesai, apa engkau akan lari cari orang pintar? Atau engkau lari cari pertolongan yang lain? Mari tetap berpegang kepada Tuhan. Kalau Tuhan izinkan itu, Tuhan akan memberi kekuatan kepadamu. Seperti ada lagu, ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia lepaskanku dan bebaskanku, kini aku jadi baru. Ketika kita berbeban berat, mari kita datang kepada Tuhan, kepada Yesus. Tuhan akan berikan damai sukacita, Tuhan akan berikan pertolongan, Tuhan akan berikan kekuatan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita sendirian. Kita datang kepada Tuhan. Biarlah kita seperti wanita yang mengurapi kaki Tuhan. Kita tetap setia di dalam kehidupan kita. Kita tetap sabar dalam menanti kedatangan Tuhan itu. Seperti seorang petani, seperti para nabi-nabi, bagaimana mereka melakukan tugas mereka. Seperti Ayub, yang walaupun dalam pencobaan yang luar biasa, dia tetap setia kepada Tuhan. Seperti wanita mengurapi.
Tuhan, sampai Engkau datang kembali ya Bapa. Kami boleh tetap bertekun dan tidak goyah Tuhan akan apa yang kami lakukan saat ini ya Bapa, untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biar firman itu boleh tertanam dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.